gereja GPI Mall Taman Palem, daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Ada Bapak Ibu yang dari sana? Cengkareng, Jakarta Barat? Nggak ada ya? Oh, itu salah lah. Dari Cengkareng, Jakarta Barat. Tapi saya sekarang sudah jadi warga Malang, merintis satu gereja baru di Malang, di Jalan Tersandieng, atau orang-orang lebih mengenal di depan kampus Universitas Merdeka. Ya, kalau Bapak Ibu ke Malang, dia itu ada satu universitas namanya Universitas Merdeka, universitas yang sudah lama dibangun. Tapi sayangnya sekarang ternyata mahasiswanya makin lama makin sedikit ya. Saya nggak tahu kenapa itu makin lama makin sedikit. Ya, saya punya anak dua, yang besar namanya Yuel Maranatha, kelas 1 SMP, dan yang kecil Kaleb Maranatha, kelas 5 SD. Kalau saya boleh tahu di sini anak-anak yang dilayani mulai umur berapa? Bayi sampai SMA. Sejak kapan didirikan? Apa pelayanan ini di sini? Tahun berapa mungkin? Tapi saya mulai urus 2007 ya. Saya founder dirikan ini 97. Awalnya ada 2 kali, Kayunan sama Sedap. Tahu saudara bahwa pelayanan seperti ini masuk dalam kategori pelayanan khusus di mata Allah. Ya. Ada pelayanan yang bersifat universal, namun ada pelayanan yang bersifat khusus. Dan saya mau bagikan hal itu siang ini. Walaupun saya tidak punya pengalaman apa-apa di Panti Asuhan, saya tidak punya pengalaman apa-apa, tapi saya mau menyampaikan firman Tuhan sehubungan dengan panggilan kita di sini. Haleluya. Mari kita buka di Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Lukas 13 pasal 13 ayat yang 10 sampai 17. Sekiranya kata-kata saya kurang keras atau tidak terjelas, Bapak Ibu angkat tangan ya, saya akan keraskan. Minggu kemarin waktu saya melayani di kawannya Yuda di Prigen, karena kebetulan speakernya itu ada di belakang saya, jadi otomatis suara ke telinga saya itu sangat keras. Namun saya tidak mengerti bahwa ternyata yang di belakang nggak bisa mendengar suara saya. Jadi saya udah khotbah dengan semangat, yang belakang nggak dengar. Haleluya. Ya, untuk mereka kasih tahu. Jadi kalau nggak kedengeran angkat tangan ya, saya akan perkeras suara saya. Ayatnya agak panjang, saya akan baca ayat 10 dan saya minta bantuan Bapak Ibu membaca ayat yang 11, terus bergantian sampai ayat yang 17. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun di Rasulullah, sehingga dia sakit sampai punggung-punggungnya, dan dia dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdiri dalam perempuan itu, dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab katanya, "Ayat orang ini, bukankah setiap orang yang dapat melepaskan tubuhnya atau jasadnya pada Sabat dan mengangkatnya dan membawanya ke tempat iman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka-cita atas segala perkara dia yang melakukannya. Ya, tentunya kita juga ikut bersuka cita ya ketika melihat ada satu peristiwa dahsyat yang dilakukan Tuhan
Bukan hanya dia berkuasa atas alam, bukan hanya dia berkuasa atas penyakit, ternyata dia juga berkuasa atas roh jahat. Saya pernah melihat ada seorang anak ya, jadi usianya ya masih sekitar 10-11 tahun, dan dirasuk roh jahat. Dan kabar gembiranya adalah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi kuasa untuk melepaskan anak tersebut. Sudah percaya? Amin. Tuhan Yesus berkata, aku memberi kau kuasa untuk menginjak ulang dan kalajengking. Itu berbicara kita diberi kuasa untuk mematahkan, untuk melepaskan, atau hal-hal yang berhubungan dengan segala roh jahat. Kita diberi kuasa untuk